Kita akan memasuki untuk belajar sekolah sahabat, gereja, dan pendidikan. Ayat hafalannya juga tidak pernah kami mencari pujian, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai Rasul Kristus. Tapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Satu hubungan antara bagaimana gereja dan pendidikan ini mempelajari kitab suci, baik melalui kegiatan-kegiatan gereja maupun kalau sekarang karena sekarang lagi pandemi, jadi melalui media-media online yang sekarang bertebaran. Begitu banyak Zoom yang dilakukan untuk belajar firman Tuhan. Dalam hal belajar, dalam hal pendidikan, tentunya ada timbal balik. Ada yang memberikan bahan, dan di sini ada yang bertanya. Di bagian pertamanya ada yang menarik. Kadangkala katanya kita segan memberikan pertanyaan. Kadangkala kita segan memberikan pertanyaan. Padahal namanya diskusi pelajaran sekolah sahabat. Belajar sekolah sahabat. Kalau hanya guru yang memberikan, itu namanya khotbah. Bukan belajar sekolah sahabat lagi. Bagian bawahnya di bagian pertama di hari Sabat ini. Jika sekiranya gereja merupakan satu tempat pendidikan, maka seharusnya disediakan satu ruangan di mana tanya jawab yang serius bisa dilaksanakan. Ingat. Jadi, ini awal nih, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, karena ini namanya belajar sekolah sahabat. Setelah ini buka forum, bertanyalah. Jangan hanya diam, akhirnya kita tidak tahu dapat jawaban. Ini tempat untuk berdiskusi, untuk mencari tahu. Tetapi apa yang didiskusikan? Kita lihat di hari lompat ya. Jadi nanti Bapak Ibu habis itu kalau mau bertanya ataupun langsung jawab bisa. Kita lihat di hari Rabu. Bahkan seorang namanya Albert Einstein pun dia bilang, yang penting bukan berhenti bertanya. Mencari tahu, jangan pernah kehilangan rasa ingin tahu. Di mana caranya? Di belajar sekolah sahabat. Ketika kita berhenti bertanya, mandek, pertanyaan berkecamuk di kepala, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya, maka bisa aja kita akhirnya pasif. Bisa aja akhirnya kita di hari sebagai terang. Kita sebagai terang, kita tidak akan menjadi terang. Karena kita pasif, tidak mau bertanya apa yang kita ingin mendalami pelajaran kehidupan kita. Hidup sebagai terang di hari Senin. Karena pertanyaan-pertanyaan berkecamuk di kita berhenti untuk bertanya. Tetapi dalam hal ini, kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan itu, jawabannya harus di hari Kamis itu, Alkitablah yang berperan besar dalam menjawab semua kehidupan kita. Alkitab yang utama, terang yang besar. Karena kita belajar Alkitab. Bukan kita belajar fisika, sebagaimana Albert Einstein misalnya. Atau kita belajar ilmu geologi yang lain. Tapi kita belajar firman Tuhan. Sehingga Alkitablah yang berperan besar untuk menjawab semua pertanyaan ini. Ketika kita menjadi terang, bagaimana sih kita mau cari tahu terang? Mungkin Bapak Ibu pernah mendaki gunung. Misalnya, teman kita udah jauh di depan.
Kita mau cari tahu, di mana kalian? Kalau kita hanya berteriak itu, bergema, kita nggak tahu. Tapi kalau kita naik gunung malam-malam, biasanya kita naik gunung malam-malam, mereka akan center ke kita. Ini nih posisi kita nih. Kita tahu. Kita bisa ikut mereka. Jadi terang. Oh, itu tuh tujuan kita ke mereka dia. Kita bisa ada pedoman untuk ke sana. Ketika kita menjadi terang bagi orang lain bisa melihat kita, kehidupan kita. Oh, ini nih. Oh, ternyata di tempat itu, di tempat kerja itu ada orang Advent. Di tempat saya, Kaum Bipa, ada orang Advent. Di tempat Pak Beni, rupanya ada orang Advent. Jadi kalau menanya sesuatu, di tempat mana yang di luar lembaga, kerja di lembaga. Di SMP 1, oh ada orang Advent di situ nih. Nah, jadi ini jadi terang bagi orang lain untuk mencari tahu. Walaupun mungkin mereka belum pernah bertanya tentang iman kita, tapi mereka melihat satu waktu kelak mungkin mereka akan mencari tahu dari hal yang lain. Tapi menyatakan, oh ada tuh. Jadi terang, walaupun kehidupan kita berjuang juga, tentunya kita berjuang untuk mempertahankan dalam kehidupan kita kebenaran yang ada pendidikan kita. Selain itu ada action yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat di cerita di hari Minggu itu, bagaimana Yesus menceritakan tentang seorang penyamun, jatuh ke tangan penyamun. Action dilakukan. Dan kalau cerita ini, maafkan, yang actionnya adalah orang kaum awam. Maafkan. Jadi yang action ini bukan imam, bukan orang Lewi. Action ini kaum awam. Tetapi kita perlu action, perlu tindakan di dalam perjalanan kita untuk menjadi terang. Terang yang kecil dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadi terang? Kalau misalnya kita kurang, masih baru atau kurang dalam firman Tuhan. Untuk itulah di sini kita bertanya. Untuk itulah di awal tadi, gereja akan membuka pintu bagi kita semua untuk bertanya. Dalam hal ini kita bisa bertanya ke pendeta, kita bisa bertanya ke ketua-ketua jemaat. Pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di kita. Jangan sampai kita salah tempat bertanya. Karena dunia internet begitu banyak. YouTube banyak. Kemarin di grup, hari ini juga, mungkin kemarin saya lupa, di grup WA, ada juga mau buka diskusi tentang Sabat lunar. Langsung ya begitulah. Tapi bukan forumnya di sini. Nah, itu kalau salah kita mendapatkan pendidikan itu di luar, kita bisa tertarik ke mereka. Sesama Advent aja tuh, hari Sabat aja tuh, seperti yang tadi contoh. Ada Sabat lunar yang gencar. Mungkin pendeta Rudi maupun pendeta Andiangan mungkin tahu itu. Bahkan diseminarkan. Nah, tugas di gereja adalah melindungi jemaat-jemaatnya. Termasuk melindungi dengan memberikan pendidikan firman Tuhan bagi anggota jemaat. Dan ketika kita udah kita bisa membagikan firman dalam pendidikan kita, dalam apa yang kita tahu, membuat kita, kalau di lagu-lagu, ada bintang-bintang di kepala kita. Kita tentu akan bersenang, bersukacita mendapatkan bintang-bintang itu. Baik, itu kita ringkasan dari pelajaran kita satu pekan ini. Kita punya pada waktu 20 menit untuk kita, sebagaimana di hari Sabat petang, Sabat di bagian bawah, membuka kesempatan untuk bertanya.
Awas, jangan sampai nggak ada pertanyaan nih. Buka kesempatan untuk bertanya apa yang kita belum mengerti, disinilah forumnya. Mumpung ada 2 pendeta di sini. Baik, saya buka forum jika ada yang mau bertanya. Silakan. Oke, pendeta. Pak Den. Silakan. Ini bukan bertanya ya. Saudara-saudari, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Dan terima kasih juga Pak Ketua sudah bergabung dengan Jemaat Bukit Zaitun pada sahabat ini ya. Saudara-saudari, saya melihat dari pelajaran kita ini berbicara tentang gereja dan pendidikan. Saya melihat dari judul ini, gereja ini yang dimaksudkan fisiknya atau orang atau individu-individu yang masuk di dalam gereja. Baik, kalau kita melihat di dalam bahasa asli dari kata gereja ini adalah disebut eklesia, kalau tidak salah eklesia. Eklesia itu berbicara tentang fisik ya, bangunan. Tetapi yang mau kita lihat di sini adalah orang-orang yang di dalam gereja itu juga disebut menjadi anggota gereja. Sekarang, gereja dan pendidikan. Dalam pelajaran kita ini mengatakan, saudara-saudari, kalau memang gereja itu adalah merupakan sumber pendidikan, dalam pelajaran kita ini tentu disampaikan kepada kita, tentu gereja itu harus memiliki satu ruangan untuk tempat menerima semua pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang. Secara khusus mungkin anggota jemaat kita. Itu dia. Tetapi dari pernyataan dalam pelajaran kita ini sangat jelas dikatakan di Sahabat Petang itu, jika sekiranya gereja merupakan satu tempat pendidikan, maka seharusnya disediakan satu ruangan di mana tanya jawab yang serius bisa dilaksanakan. Berarti saya mengambil kesimpulan, gereja di sini bukan mengarah kepada fisik bangunannya, tetapi bagaimana kita orang-orang di dalam gereja itu bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi orang lain yang belum memahami atau bagi orang yang membuat pertanyaan kepada gereja. Siapa gereja itu? Ya, kita di dalamnya adalah ada pendeta, ada tutur jemaat, ada anggota awam ya. Baik. Maka dengan demikian, saudara-saudari, memang benarlah apa dikatakan oleh pelajaran kita ini bahwa gereja ini merupakan pendidikan. Tetapi kalau saya melihat dalam pelajaran kita ini juga, sebelum gereja, mungkin boleh saya tambahkan, rumah tangga kita juga menjadi sumber pendidikan. Kalau saya melihat dari pelajaran kita ini, gereja memang itu menjadi apa? Globalnya. Tetapi rumah tangga harus bisa menjadi sumber pendidikan, tentu itu internal, ya, internal rumah tangga. Kalau gereja boleh saya katakan mungkin eksternal ya, secara global dia. Dan jelas dikatakan dalam pelajaran kita ini, terima kasih Pak Den sudah membukakan pelajaran kita dalam diskusi ini. Saya sangat tertarik dengan pelajaran kita di hari Senin, sehubungan dengan pendidikan Kristen sejati. Jika mereka, umat-umat Tuhan, dalam fisik gereja yang disebut tadi eklesia itu, mereka mendapatkan satu informasi pengetahuan yang jelas, maka saudara-saudari, tidak akan pernah terjadi seperti apa yang dialami seorang imam, seorang Lewi, saudara-saudari. Kita lihat ini adalah mereka paham. Boleh saya katakan mereka itu paham betul akan hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudari? Justru seperti yang dikatakan oleh Pak Dani tadi, justru orang yang tidak mengenal apa itu tentang Tuhan, apa itu hukum, orang Samaria, justru dia yang menunjukkan kasih itu kepada orang yang mengalami suatu pengalaman, boleh kita katakan yang sedang dirampok, bukan hanya dirampok, dipukuli dan lain sebagainya. Imam lewat, apa yang terjadi? Seorang Lewi lewat, dia enggak apa? Dia hiraukan itu. Tapi orang Samaria, itulah pendidikan
Sekalipun dia boleh saya katakan dia tidak membuat satu pertanyaan ke dalam gereja, tetapi dia menunjukkan kasih kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan kemudian dalam pelajaran kita ini juga, saya menekankan di hari Senin dan Minggu dan Senin ini, sehubungan dengan dipanggil untuk hidup sebagai terang. Saudara-saudari, apa dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 14 ini, kita berbicara di sini, saudari, kita ini harus bisa menjadi terang. Terang dalam arti di sini di dalam kegelapan yang bisa menerangi setiap orang. Tentu dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 ini, kita tidak, kalau kita tentu memiliki terang itu, jangan kita membuat terang itu di bawah gantang. Seharusnya kita harus berada di mana? Di atas, supaya orang dapat melihat kita. Seperti dikatakan oleh Pak Denny tadi. Maka dikatakan di sini, kemanapun kita lihat, tampaknya planet kita berputar dengan sendirinya, mengubah terang kepada kegelapan. Ya, kita tahu mungkin Pak Weli ya, paham betul akan ilmu alam, karena guru biologi ya. Tetapi kalau kita lihat, bumi ini berputar. Ada terang, ada gelap. Tetapi mau kita lihat di sini adalah, kalau contohnya di dalam bumi berputar dalam porosnya, sekarang kalau kita berada di dalam posisi gelap, tentu apa yang harus kita lakukan? Ini tidak berbicara dengan apa? Mungkin tidak berbicara tentang waktu. Tapi yang mau saya lihat di sini adalah, apapun kondisi kita, di dalam terang ataupun di dalam kegelapan, bahwa kita harus bisa seperti apa yang dikatakan dalam Matius pasal 5 tadi. Kita menjadi terang, terang dunia. Dimanapun, dalam posisi, kalaupun dikatakan dunia ini berputar pada porosnya, kadang di saat terang, kita harus bisa juga menjadi terang. Di dalam kegelapan, kita juga harus bisa menjadi apa? Terang. Yang supaya kita bisa menerangi semua orang-orang yang belum memahami akan firman Tuhan. Itu makanya dikatakan di sini, untuk menjadi pemurah, suci dalam hatinya, untuk menjadi pembuat damai. Pendidikan Kristen haruslah dalam ajarannya mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjadi terang dalam dunia, mampu membuat pilihan dan keputusan yang dapat menyatakan kenyataan dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kita harus bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pendeta. Adakah yang lain? Nah, ini ada titipan pertanyaan. Ada istilahnya kita dengar, teori nggak penting. Yang penting prakteknya nih. Nah, jadi seberapa pentingnya sih teori itu untuk kita tahu sih sebenarnya. Seberapa pentingnya sih teori itu daripada kita langsung praktekin dalam perjalanan kehidupan kita. Ada yang mau memberikan jawaban? Iya. Silakan, Om Meli. Kalau kita pelajari bahwa hakikat hidup semuanya itu ada suatu prinsip mencari keseimbangan, ya, prinsip untuk menjaga keseimbangan atau kesetimbangan. Ya, kenapa? Karena saya juga dapatkan pada saat saya pahami maksudnya pada saat kita belajar, ya, pada saat saya mengajar. Contoh begini, pada saat waktu kuliah saya belajar, ya, saya belajar untuk bisa apa? Bisa lulus, bisa menjawab. Tetapi setelah mengajar, saya dapati bahwa apa yang saya ajarkan itu juga menambah pengetahuan untuk saya, ya. Ya, itu juga menambah pengetahuan untuk saya. Jadi pada saat saya belajar untuk diri sendiri, artinya ya, itu kurang apa ya? Bukan berarti tidak baik. Tidak sebaik saya belajar untuk mengajar, ya. Tidak sebaik saya belajar untuk mengajar. Pengetahuan yang saya dapatkan lebih apa? Lebih terbuka, ya, lebih terbuka. Jadi pelajaran yang
ada di pelajaran 9 ini, gereja dan pendidikan. Ya, semuanya ini juga bagian dari upaya untuk supaya Tuhan mendidik kita untuk apa? Untuk selalu berprinsip pada keseimbangan. Ini contoh yang di hari Minggu saja, ya. Contoh yang di hari Minggu. Di situ ada cerita yang ada di Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Semuanya Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus mempertahankan keseimbangan. Kenapa? Di situ ada ada empat sosok. Dari 4 sosok itu kita bagi dua sisi. 3:1, ya. 3:1. Semuanya ada, bukan cuma 4, ada 5 semuanya, ya. Yaitu ada apa di situ? Kalau di Lukas 10 ayat 30, di situ ada imam, ya. Ada imam, ada orang Lewi, ada Samaria, ada penyamun, dan ada satu orang yang disamun, ya, atau penderita, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa ini menunjukkan adanya keseimbangan? Setan dilambangkan sebagai penyamun di sini, ya. Dia tidak mau manusia hidup dalam keseimbangan. Makanya dia buat susah ini hidup ini, ya kan? Ya, ini COVID ini itu ulah setan itu. Jadi Ibu Ani juga harus ingat bahwa itu ulah setan itu. Setan tunjukkan Setan itu tunjukkan hantunya itu. Ya, ini hantu ini. Hantu Hantu COVID. Ya. Jadi dia sengaja paparkan itu supaya apa? Hilang keseimbangan dalam hidup kita. Ya, sakit-sakitan, tidak bisa tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam satu komunitas gereja, ya. Tetapi Tuhan tidak pernah kalah akal. Yaitu apa? Walaupun kita secara fisik berpisah, tetapi Tuhan masih menggunakan ini aplikasi ini supaya kita bertumbuh, kan? Supaya kita bisa masih bisa berkomunikasi walaupun lewat lewat Zoom. Karena kenapa? Karena banyak alasannya. Pada waktu gereja normal, banyak alasan kita, kan? Suka terlambat lah. Ya kan? Atau nggak ada uang nggak ada uang untuk ke tempat ibadah. Ya, banyak alasannya. Jadi Tuhan bikin apa? Bikin ya udah. Ya, jadi ini artinya apa? Apa yang dilakukan setan bagi Tuhan bukan menjadi alasan. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita terlambat, kan? Ya, kecuali aplikasinya yang terganggu mungkin, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita menjaga keseimbangan. Kembali ke ke Matius 10 ini. Nah, imam dia punya apa? Dia punya tugas. Dia punya tugas, punya kewajiban. Dan kewajiban itu harus dijalankan, ya. Kewajiban itu harus dijalankan. Tetapi dia tidak menjaga keseimbangan. Dia tidak menunjukkan keseimbangan di sini. Kenapa? Pada waktu dia mau menuju ke tempat kerjanya, ya, ke tempat pelayanan, ingat, dia mungkin dalam pikirannya saya untuk melayani, saya pergi untuk melayani. Tetapi pada waktu dia melihat orang yang disamun ini, dia lewat saja. Ya, itu menunjukkan bahwa dia mengabaikan keseimbangan itu, ya, mengabaikan keseimbangan itu. Ya. Jadi dia hanya terpaku kepada kewajibannya saja, ya, tugasnya saja. Sedangkan kewajibannya untuk apa? Untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan, dia abaikan itu, ya, diabaikan. Kedua, orang Lewi juga sama semuanya mereka, pengajar dia, ya. Dia ahli, dia juga sebagai
bagian dari pelayanan. Sama mereka itu. Jadi dia apa? Dia mengabaikan sisi yang satu, yaitu pelayanan. Kemudian datang orang yang ketiga, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini juga punya kewajiban, punya tugas dia. Kalau memang tidak disebutkan di sini, tetapi kita boleh sebut saja mungkin dia punya bisnis, ya. Dia pergi untuk menjalankan bisnisnya, ya kan? Kenapa kita bilang bahwa dia punya bisnis? Karena ternyata dia keluarkan biaya-biaya itu untuk siapa? Untuk orang yang dia tolong ini. Jadi orang Samaria ini adalah orang yang mau mempertahankan keseimbangan itu, bahwa selain dia tugasnya untuk untuk bekerja, ya, bekerja untuk meningkatkan bisnisnya, ya, untuk memajukan bisnisnya, tetapi pada saat dia berhadapan dengan orang yang butuh pertolongan, dia laksanakan itu kewajiban itu, ya. Dia laksanakan kewajiban itu. Jadi inilah yang makanya Yesus katakan begini kepada orang ini yang bertanya ini, ya, kepada ahli Taurat yang bertanya ini. Ingat, ini semuanya ditujukan kepada ahli Taurat, ya. Ya, gereja Advent ini banyak ahli Tauratnya, ya. Mungkin juga termasuk saya ini. Apalagi pendeta-pendeta itu profesor Taurat itu. Tetapi ada kalanya hanya mungkin duduk di mana? Di kantor saja, hanya duduk di mana di posisinya, di tanggung jawabnya, ya kan? Jadi semuanya pelajaran ini mengajar kita supaya apa? Bahwa selain saya berada pada pada tugas saya, ya, tugas duniawi saya katakanlah, ya. Kita kan butuh hidup kan, harus bekerja, harus dapat gaji. Ya, tidak semata-mata itu, tetapi juga apa? Harus memperhatikan saudara-saudara yang berkekurangan, orang yang mengalami penderitaan, orang yang yang terganggu keseimbangannya, ya. Ya, karena setan memang membuat hidup ini tidak seimbang. Nah, ini dia tujukan kepada ahli Taurat itu. Makanya Yesus 2 kali katakan itu di ayat 28. Waktu ahli Taurat itu menyatakan apa isi dari hukum Allah, 10 hukum Allah, Yesus katakan apa? Jawabmu benar, perbuatlah demikian. Ya, perbuatlah demikian, ya. Artinya apa? Jangan lagi berteori, perbuatlah itu. Kamu sudah tahu teorinya, sekarang apa? Lakukan. Kemudian Yesus tutup, ya. Setelah itu kan Yesus ceritakan ini perumpamaan ini. Dan Yesus tutup lagi. Dia tanya lagi di ayat terakhir 37. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan itu kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya. Jadi ini 2 kalimat ini sebenarnya Yesus ya inilah pendidikan. Jadi Yesus mau membuka pikiran dari ahli Taurat ini yang secara secara teori sudah hebat, tetapi masih ada yang kurang di situ, yaitu pelaksanaannya. Yaitu 2 kata ini, perbuatlah demikian. Ya. Jadi kita, ya itulah gereja, ya. Jadi makanya judul kita ini adalah gereja dan pendidikan. Jadi disinilah kita apa? Disinilah kita dididik, ya. Disinilah kita didik. Termasuk saya, ya. Termasuk pada saya, ya. Termasuk kepada saya ada kalanya kita berpikir, aduh, kita sudah dibukakan tentang terang kebenaran, ya seperti yang di hari Minggu itu. Sudah tahu tentang keadaan orang mati, tentang Sabat, tentang 1844, tentang penghakiman. Kita jauh lebih hebat dari denominasi lain. Tetapi ada kalanya pertanyaan itu muncul juga. Apa saya sudah beritahukan itu kepada orang lain? Ya, bagi mereka yang belum tahu. Makasih. Oke, Om. Terima kasih. Waktunya kita udah 10.30. Tambahkan sedikit. Untuk terakhir saya hanya memberikan ke Pak Pendeta Rudi bisa untuk kesimpulan karena waktunya kita udah 10.30. 1 detik, boleh? 1 detik.
Siap. Bisa? Silakan. Oke, 1 detik aja nih ngalamin statementnya. Teori tanpa mempraktekkan apa gunanya? Praktek tanpa sebuah teori yang benar bisa salah arah. 1 detik, terima kasih. Oke, siap. Saya minta kesediaan Pendeta Rudi 5 untuk detik katanya. kesimpulan. Maaf. Baik, terima kasih saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, Jemaat Bukit Zaitun. Terima kasih Pak Denny yang sudah memimpin pelajaran sekolah sahabat kita dan juga teman-teman tadi yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Gereja dan pendidikan. Gereja adalah merupakan wadah yang Tuhan dirikan di dunia ini sebagai tempat umat-umat Tuhan menerima dan juga menjalani pendidikan. Banyak jenis pendidikan yang ada di dunia ini, ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, semua itu adalah sarana. Dan dunia menawarkan lebih pada pendidikan knowledge ataupun pengetahuan. Walaupun sekarang ini memang dunia juga sudah menekankan adanya pendidikan-pendidikan moral. Tetapi yang lebih utama dan standar yang paling benar, gereja adalah merupakan satu-satunya ataupun awal cikal bakalnya adanya pendidikan. Kalau kita tarik dari sejarah awal, bangsa Israel, mereka tidak mempunyai sekolah-sekolah formal, mereka hanya dididik di gereja, dididik di sinagog-sinagog. Ada Musa yang dididik oleh ibunya, Yesus dididik oleh ibunya, dan juga ada banyak tokoh-tokoh yang lain seperti Timotius dididik oleh neneknya, kakeknya. Nah, ini adalah suatu tanda bahwa gereja memiliki peran di dalam pendidikan itu tersebut. Kemudian hal yang lain adalah gereja di dalam perannya di dalam mendidik itu melibatkan semua oknum, segmen, mulai dari orangnya, kemudian sistemnya, kemudian fasilitasnya. Kita adalah orang-orangnya yang harus memberikan satu teladan kepada generasi-generasi yang muda, supaya mereka akan bisa melihat teladan yang baik dari kita dan mengikuti perbuatan-perbuatan yang benar yang pernah kita lakukan. Sebagai satu sistem, maka gereja ini didirikan dengan sistem untuk mendidik orang. Mendidik kita supaya kita baik, bukan hanya memiliki pengetahuan seperti yang dikatakan tadi ahli Taurat, bukan itu saja. Tetapi gereja ini mendidik kita untuk boleh belajar menjadi seperti Kristus. Itu adalah tujuan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai tujuan pendidikan, maka kita harus menjadi seperti Kristus. Pertanyaannya dalam hal apa? Pertama adalah kita harus memiliki belas kasihan, melihat seperti Kristus melihat orang, yaitu dengan melihat dengan cara belas kasihan. Kemudian, bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus? Kita bisa hidup seperti yang Kristus ajarkan kepada kita. Hal-hal apa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita adalah dengan pemurah, memiliki hati yang suci, dan juga menjadi juru damai, pembawa terang kepada orang lain. Kemudian kita juga harus memiliki sikap sebagai seorang murid Kristus yang melakukan apa yang dia sudah ajarkan. Dan sebagai seorang murid, jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah terus, cari kebenaran, sebab belajar firman Tuhan itu tidak akan pernah tamatnya. Dan yang terakhir, maka jangan lupa membagikan, mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari dari sekolah Kristus ini, yaitu gereja itu sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi bagaimana kita mempraktekkan apa yang telah kita pelajari.